Yo yo yo, kumpul lagi di channel YouTube Film and Story, tempat kumpulnya channel film dan cerita anak negeri. Permainan kedua pun dimulai. Sama seperti permainan sebelumnya, seluruh peserta diarahkan ke arena khusus. Sesampainya di arena permainan, para peserta melihat di depan mereka ada simbol bintang, lingkaran, segitiga, dan payung. Pimpinan bertopeng hitam pun memberikan arahan permainan kedua ini, di mana setiap peserta disuruh untuk memilih satu simbol yang ada di depan mereka. Sang Wu, yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari wanita pencopet terkait apa yang dia lihat sebelumnya, Sang Wu pun teringat dengan permainan kecilnya, di mana waktu kecil dia pernah memainkan permainan gulali dengan simbol-simbol tersebut. Dalam permainan itu yang berhasil membentuk lambang dan tidak merusak sampai selesai, itulah pemenangnya. Sang Wu yang sepintas sudah mengetahui arah permainan justru tidak memberitahukan ke yang lain. Dia justru membagi teman-temannya untuk satu orang memilih satu simbol yang berbeda. Akhirnya yang lain mengikuti arahan Sang Wu, dan Gi Hun mendapat bagian payung. Setelah seluruh peserta memilih lambang masing-masing, pimpinan bertopeng hitam menjelaskan langkah permainan berikutnya, yaitu peserta dalam waktu 30 menit harus berhasil membentuk gulali yang berbentuk bulat dengan lambang yang sudah mereka pilih. Ternyata apa yang dipikirkan oleh Sang Wu tepat, sesuai dengan aturan permainannya. Gi Hun yang mendapat lambang payung seketika itu pun terkejut karena merasa membentuk payung adalah yang paling sulit daripada lambang yang lain. Tapi apalah daya, keputusan sudah diambil dan permainan harus tetap dilanjutkan. Sang Wu yang memilih lambang segitiga merasa diuntungkan dengan pilihan yang sudah dia buat. Saat permainan dimulai, seluruh peserta mencari cara masing-masing dan strategi yang tepat agar dapat membentuk gulali tersebut sesuai simbol yang mereka pilih. Peserta yang langsung gagal dan menghancurkan gulali langsung tereliminasi dan ditembak oleh pasukan warna merah. Hal itu pun membuat kepanikan ke peserta lain. Dengan tekanan yang sangat besar, seluruh peserta tetap melanjutkan jalannya permainan. Peserta yang pertama berhasil melewati permainan kedua, yaitu Sang Wu. Selain dia sudah mengetahui aturan permainan, dia juga memilih lambang yang mudah untuk dibentuk. Gi Hun masih kesulitan dengan membentuk gulali menjadi simbol payung. Saat dia bertambah panik dan keringat mengalir deras, tidak sengaja air keringat jatuh ke gulali miliknya. Dia baru sadar bahwa air dapat membantu mengikis gulali miliknya dengan bentuk yang dia inginkan. Saat waktu tersisa tinggal sedikit, Gi Hun pun mati-matian menjilati gulalinya dengan bantuan air liur. Peserta lain yang melihat strategi dan cara Gi Hun akhirnya mengikuti teknik yang dilakukan oleh Gi Hun tersebut. Di sisa waktu sekian detik, Gi Hun pun berhasil membentuk gulali miliknya menyerupai lambang payung sesuai yang dia inginkan. Peserta lain yang belum berhasil membentuk gulali dan kehabisan waktu langsung ditembak mati oleh pasukan berwarna merah. Dari permainan kedua, peserta yang tereliminasi berjumlah 79 orang dan yang masih bertahan sisa 108 peserta. Seluruh peserta kembali ke ruang tempat istirahat mereka. Sesampai di ruangan tempat mereka beristirahat, Sang Wu terkejut melihat Gi Hun dan kakek tua Ilnam masih selamat, karena dia mengira Gi Hun dan kakek Ilnam tidak bisa menyelesaikan permainan kedua. Saat tiba waktu istirahat buat seluruh peserta dan waktunya pembagian makanan, Preman Deoksu mengambil jatah makanan peserta lain, sehingga menimbulkan kegaduhan antara peserta yang tidak mendapat jatah makanan. Terjadilah perkelahian antara Preman Deoksu dan peserta yang tidak kebagian makanan, sampai akhirnya peserta yang tidak mendapat jatah makanan terbunuh oleh Deoksu. Gi Hun pun marah kepada Preman Deoksu dan protes ke panitia permainan. Panitia permainan menyampaikan ke seluruh peserta bahwa saling bunuh antar peserta adalah bagian dari permainan itu sendiri. Mendengar hal tersebut, seluruh peserta yang berada di ruangan menjadi panik, karena ada kemungkinan saat mereka tertidur dan beristirahat akan diserang oleh peserta lain
agar jumlah mereka semakin sedikit. Dan peluang ini dimanfaatkan oleh preman Doksu untuk menghabisi peserta lain yang lemah. Tim Gi-hun membentuk pertahanan dan strategi agar seluruh anggota tim bisa selamat dari serangan preman Doksu. Saat malam tiba dan lampu ruangan dimatikan, terjadilah aksi serang antar peserta. Sampai akhirnya terdapat beberapa peserta yang mati akibat saling serang. Keesokan harinya peserta pun melanjutkan ke permainan ketiga. Permainan ini mereka sebut tarik tambang kematian. Dalam permainan tarik tambang ini terdiri dari 10 anggota per regu, di mana permainan tarik tambang diadakan di atas arena yang sangat tinggi, dan regu yang kalah dalam permainan tarik tambang akan langsung terjatuh ke bawah dan tidak ada kesempatan untuk anggota tersebut selamat. Saat Gi-hun membentuk regu, ternyata dia mendapatkan anggota yang tidak cukup kuat untuk melawan grup lain. Dalam grup Gi-hun ada 7 orang laki-laki dan 3 perempuan, di mana di antara laki-laki tersebut ada 1 orang kakek yang cukup lemah dalam hal fisik. Tibalah saat regu Gi-hun melawan regu lain yang memiliki anggota regu yang cukup besar dan fisik yang lebih kuat. Sebelum permainan dimulai, kakek Ilnam yang masa kecilnya sering ikut permainan tarik tambang dan juga memenangkan permainan, menyampaikan ke tim Gi-hun bahwa tarik tambang adalah permainan strategi dan kerjasama tim, dan tidak hanya mengandalkan fisik. Kakek Ilnam pun menyampaikan strategi tarik tambang yang benar. Di antaranya, yang pertama, orang yang berada paling depan adalah orang yang paling penting, yang paling dekat dengan tim lawan. Kemudian anggota tim mengikuti arahan orang paling depan. Orang yang paling belakang harus yang paling besar dan paling kuat di antara anggota tim. Dan terakhir di 10 detik pertama, arahkan badan seperti berbaring. Saat lawan lengah, kemudian kerahkan seluruh tenaga untuk menarik. Saat strategi kakek Ilnam mulai dijalankan, ternyata lawan masih belum bisa dikalahkan. Sampai akhirnya, di detik-detik terakhir permainan, Sang Hu mengarahkan seluruh anggota di belakang untuk melonggarkan tarik tambangnya, agar tim lawan kehilangan keseimbangan dan kemudian menariknya lagi. Sampai akhirnya saat tarikan terakhir tim Gi-hun terlihat akan terjatuh, mereka menggunakan strategi arahan Sang Hu. Dan seketika itu tim lawan kehilangan keseimbangan, berhamburan dan terjatuh. Menanglah tim Gi-hun di permainan tarik tambang. Sebelum memasuki permainan kelima, kekacauan pun terjadi, di mana peserta dan polisi Junho mulai mencurigai ke panitia tujuan diadakannya permainan. Bagaimana cerita kekacauan di arena permainan tersebut? Jangan lupa di video part berikutnya ya.